dari 25.000 mahasiswa yang ikutan, yang keterima 99 beasiswa dan ikut, padahal waktu itu punya tabungan hanya sekitar hafalan cuma 3 juz waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UAS, kita ketemu lagi dalam podcast kita kali ini. Ngomong-ngomong di bulan Januari saat ini tidak seperti bulan September ya, ada istilahnya September ceria. Kalau Januari ya seperti ini banyak hujannya, Pak Ustadz ya, apalagi ditambah dengan lagu Glenn Fredly ya, yang sepertinya kayak Gigi, Januari itu seolah-olah kelam gitu ya. padahal sebetulnya di bulan Januari ini sebetulnya ada 3 momen penting Pak Ustadz ya, khususnya bagi kami dan umat Islam gitu. Yang pertama kalau bicara tanggal-tanggal yang memiliki catatan sejarah penting ya Pak Ustadz, kaitan yang pertama itu bulan Januari secara dunia, dalam catatan sejarah dunia ini ada pengangkatan, kalau tidak salah ini pengangkatan salah satu raja yang ada di sekarang itu Saudi Arabia ya, nah itu Abdul Aziz bin Saud. Nah itu sehingga kita mengenai menjadi Arab Saudi itu beliau diangkat memang di bulan Januari. Nah, terus untuk di Indonesia ya, kita mengenal pahlawan, kalau saya memandangnya itu pahlawan Islam, dengan yang penting Jenderal Besar Sudirman ya, beliau pun lahir di bulan Januari dan kita tahu beliau itu sangat taat terhadap Islamnya. Dan yang terakhir bagi kita nih, bagi kami channel Tuas Kehidupan, bulan Januari ini menjadi titik keberangkatan kami yang awalnya ini hanya sebatas wacana saja nih Pak Ustadz ya, proyek-proyek abstrak nih. Sekarang alhamdulillah kita coba di bulan Januari. Nah sampai saat ini berjalan, dan keistimewaan kedua bagi kami untuk bulan Januari ini yaitu tadi Allah atas izin Allah akhirnya kami kedatangan tamu spesial nih ya. Pakai karet 2. Pakai karet 2, nggak pakai sambal ya. Kedatangan ya tamu spesial, alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz Pilihan LCMA telah menyempatkan waktu untuk bisa bersilaturahim dengan kami. Alhamdulillah. Dan insya Allah nanti ke depan kita berdialog kaitan dengan beberapa tema mungkin yang menarik ya, yang menarik kita akan sharing kaitan dengan hasanah keislaman, tentu dalam konteks generasi muda saat ini. Namun para sahabat UAS nih, sebelum kita lanjut ke adegan ya, seperti film laga ya, dialog nanti ya tidak ada salahnya, dan pasti bukan hanya saya secara pribadi, dan saya yakin masih kalian pun yang lain sangat penasaran nih sosok seperti apa yang sekarang menjadi tamu istimewa kami dari channel Tuas Kehidupan ini. Nah untuk lebih jauhnya mari kita dengar bersama nih bagaimana pengalaman beliau. Ini sepintas nih sekilas tentang beliau ya. Saya manakala membaca profil beliau itu begitu surprise lah. Jadi khusus dalam konteks kewilayahan ya, artinya di belahan bumi yang dinamakan Cianjur ini gitu ya, ternyata ada seorang generasi muda yang bisa dikatakan ini masih istilahnya betul-betul muda. Kalau saya sih sebetulnya udah belia ya, beranjak lansia gitu. Ini dengan berbagai aktivitas dan juga background pendidikan yang subhanallah memang ini, dan dikemas dengan suatu kepribadian yang begitu sederhana. Saya pun kalau mungkin Iwan sekali bertemu di jalan juga mungkin Iwan tidak akan menyangka bahwa beliau ini sosok yang luar biasa sebetulnya ya. Nah ini, jadi nanti kita ke depan akan dengarkan apa sih pengalaman, background, terus kaitan dengan aktivitas yang saya yakin ini aktivitas begitu banyak dan benar-benar ini menjadi inspirasi kita semua.
khususnya bagi saya ini inspirasi yang sangat menarik. Nah itu untuk itu kita dengarkan saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat kagak? Baik, Masya Allah. Hamdan wa syukurillah ma ba'd. Rekan-rekan sekalian, saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu kehormatan buat saya bisa hadir di sini, Masya Allah. Yang diundang oleh presenter yang luar biasa juga, artinya Masya Allah di sini. Rekan-rekan, artinya kadang-kadang kita selalu yang namanya terlena dengan namanya lihat profil. Kan kayak gitu kan. Yeah. Padahal hakikatnya ya kayak gini biasa aja gitu kan. Tapi kalau saya itu, maaf nih memotong Pak Ustadz nih. Jadi ada peribahasa don't judge book with its cover ya. Tapi memang ini betul-betul terjadi asli. Saya nggak menyangka. Saya tuh udah menyediakan karpet sebetulnya. Menyongsong kehadiran sosok istimewa. Ternyata manakala beliau hadir tuh subhanallah begitu ramah dan saya pun terperangah sebetulnya. Oh ternyata ini loh. Masya Allah. Orangnya gitu. Iya. Karena berawal ibaratkan sekali lagi. Mungkin kalau saya tipenya adalah ketika kita ingin masuk ke dalam suatu ranah, makanya di sana adalah seperti halnya kalau kita melihat filosofis ikan ya. Ikan itu ketika ada di laut ibaratkan tetap dia menyelami, tetapi yang penting di sini adalah rasa. Rasa ikan nggak pernah rasanya asin. Iya. Tidak pernah berbohong kalau iya, artinya dari sana. Makanya memang setelahnya aslinya seperti betul. Artinya. Tapi kembali lagi ketika ada di kajian ibu-ibu, mungkin kajian bajunya berubah. Apalagi kalau bahasa segmennya tentang remaja yang saya jalani ya. Jalannya seperti ini. Menyesuaikan artinya dari sana. Biar artinya kita friendly-nya kerasa. Ya betul. Pertemanan kita ya. Tapi saya jadi keingetan nih Pak, kalau misalkan tadi saya coba undang Bapak di majelis ibu-ibu, mungkin Bapak udah kayak ini nih kepala saya datang ke sininya. Minimal pakai jubah lah ya kayak gitu ya. Artinya dari sana. Nah, sedikitnya teman-teman berbagi pengalaman, ya alhamdulillah artinya emang saya dulunya memang di Cianjur. Ya, di Cianjur. Kemudian saya melanjutkan sekolah kalau bahasa kita SMA-nya, aliyahnya itu di Tasikmalaya. Yang di Tasikmalaya. Setelah itu barulah melanjutkan yang namanya kuliah dan alhamdulillahnya itu berawal dari coba-coba. Coba-coba dari 25.000 mahasiswa yang ikutan, yang keterima 99 beasiswa dan ikut. Padahal waktu itu punya tabungan hanya sekitar hafalan cuma 3 juz waktu itu. Dari 25.000 yang dari Sabang sampai Merauke seleksi itu 99 yang diterima. Artinya dari sana. Punya rumus, artinya kalau saya punya rumus yang selalu saya utarakan terhadap kaum milenial atau kaum yang ibaratkan untuk generasi di bawah saya adalah dengan rumus KPK. KPK apa itu KPK? KPK itu apa? Kun payakun. Wah. Kan gitu kan. Itu istilah yang sering kita dengar gitu kan. Cuman kita kadang-kadang seperti bahasa orang Sunda itu apal nama tapi sama rupa gitu ya. Mungkin benar tadi. Aplikasi kun payakun ternyata untuk seorang Ustadz Felian ini menjadikan gerbang masa depan yang begitu luar biasa sebetulnya. Ya, karena melihat saingannya ada yang udah hafal 30 juz, udah hafal 28, 29 dan kemampuan saya pun waktu itu adalah ya masih standar dari sana. 3 juz. Iya, 3 juz plus juz amma ya. 30 juz. Ketika ditanya kan kan ditanya teman-teman sukanya nyapa saya dengan kamu hafal berapa juz? Antum berapa bahasanya? Kamu berapa? Saya 30 juz. Alhamdulillah. Kalau kamu hafal berapa? Ya alhamdulillah kamu 30 juz, saya juz 30. Gitu bedanya. Cuma bedanya kan 30 juz satu Al-Qur'an, kalau juz 30 ya juz amma saja kan gitu. Betul dari sana. Nah, itulah pengalaman dari sana tahun 2007. Yang dipilih alhamdulillah nomor 99 berangkat ke sana ke Mesir. Alhamdulillah selesai S1 tahun 2011 selesai, lanjut S2 dan selesai tahun 2013 awal. 2013 awal dan lanjut S2-nya di Sudan. Karena keadaan pada waktu itu tahun 2011 ada sedang yang namanya revolusi Mesir. Berarti maaf nih, sebetulnya tidak ada rencana ke Sudan sebetulnya ya? Sebenarnya cita-cita dari dulu adalah pengen sampai S2 di Mesir kayak gitu. Cuman keadaan waktu itu tidak mendukung. Akhirnya alhamdulillah artinya saya berpikir mau istikharah dan alhamdulillah Allah karuniakan di Sudan. Dan 2 tahun setengah selesai.
Dan Sudan juga. Itu saya pendidikannya dari sana, masya Allah. Dan Sudan juga tetap yang namanya bahasa resminya adalah bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Dari sana. Karena yang saya tahu ibaratkan negara Timur Tengah mungkin nggak ada orang yang berkulit hitam. Ternyata bahasanya adalah ternyata Sudan juga. Artinya meskipun negara Afrika yang memang kulitnya hitam di sana, termasuk Mesir pun ternyata saya baru tahu di Mesir. Oh ternyata Mesir itu termasuk Afrika ya gitu kan. Di benua itu termasuk Afrika. Saya juga baru tahu sekarang. Iya, oh gitu ya. Berarti lebih untung saya ya. Artinya dari sana. Makanya yang saya kira Aljazair, Algeria ya, Algeria, kemudian Maroko ya, kemudian Mesir, Tunisia. Negara Arab tapi masuknya ke benua Afrika. Benua Afrika. Gitu ya, makanya. Oh, dari sini barulah tahu. Makanya ya artinya kalau bahasa kita adalah safiru, silakanlah bersafar atau traveling lah. Betul. Maka kita akan tahu dan lebih memahami keadaan perbedaan itu lebih indah. Iya, betul. Nah itulah profilnya Mahai seperti di sana.